Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Saya percaya berkat dan kemurahan Tuhan ada bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita yang telah sampai pada kisah para rasul. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian terakhir dari kisah para rasul, yaitu kisah para rasul yang ke-28. Ya, ini adalah penutup dari seluruhan pasal kisah para rasul. Pasal 28 ini ditutup dengan catatan perjalanan Rasul Paulus yang dalam tugasnya, dalam bagian-bagian yang dia lakukan selama hidupnya untuk mengabarkan Injil Kristus. Ya, dia telah ditangkap di Yerusalem dan kemudian dibawa ke Roma. Kita akan membaca kisah para rasul 28 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan kisah para rasul 28 ayat 16 sampai 17. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, dicatat di sini bahwa Paulus ditangkap karena dia mengabarkan Injil Kristus. Tetapi hari ini kita akan melihat, ya, meskipun dalam kondisi ditangkap, dibelenggu, tetapi Paulus ya tetap memiliki tekad untuk menyampaikan kabar Injil, kabar Kristus kepada orang-orang yang dijumpainya. Itu kita dapat lihat di ayat yang ke-23 sampai 25a dan ayat 29. Saya akan bacakan tetap di kisah para rasul 28 ayat 23 sampai 25. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Ayat 29. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita dapat melihat catatan dari kisah para rasul ini, ya. Ketika Paulus menyampaikan berita Injil keselamatannya, ada banyak orang yang mendengar. Ada yang menerima, ada yang percaya, tapi ada pula yang menolak. Ya, ada yang kemudian tidak meyakini apa yang sudah disampaikan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat seolah-olah ya kisah dari para rasul, ya, dari yang dimulai dari Petrus, ya, di awal kisah para rasul ini sampai kepada Rasul Paulus, ya, berakhir di akhir dari kisah para rasul ini, ya. Ketika Paulus memberitakan Injil, dia justru ditangkap. Bahkan kemudian ketika dia menyampaikan firman, ada banyak orang yang juga menolaknya, ya. Tetapi saya ingin kita belajar hari ini melalui tema renungan hari ini bahwa sesungguhnya kisah itu belum berakhir, ya. Paulus terbelenggu, Paulus terbatas, ya, namun dengan iman, ya, dia dapat menyatakan bahwa kisah ini belum berakhir, bahwa berita keselamatan Injil kerajaan Allah itu dapat terus diberitakan, ya. Itu tercatat dalam kisah para rasul 28 ayat 28. Saya akan bacakan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Bapak Ibu, perkataan Paulus ini dikatakan kepada orang-orang yang tidak mau percaya, yang mendengar Injil Kristus tetapi tidak mau percaya. Paulus menyatakan bahwa berita keselamatan, ya, tidak akan berakhir sampai di sini. Meskipun Paulus dipenjara, meskipun Paulus harus dibelenggu, tetapi berita keselamatan itu akan tetap terus diberitakan, akan terus disaksikan, ya. Ayat 30 dan 31 mencatat demikian apa yang terjadi dengan Paulus.
Tetap di Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Ya, sejarah mencatat bahwa Paulus ada dalam rumah tahanan ya selama 2 tahun dan dia tetap mengabarkan Injil Kristus. Ya, sejarah yang gereja yang seterusnya mencatat bahwa Paulus kemudian dibebaskan selama beberapa tahun, di mana dia banyak menuliskan suratan-suratan yang kemudian kita baca setelah Kisah Para Rasul ini. Tetapi kemudian Paulus ditangkap kembali, bahkan dihukum mati. Apakah kemudian kematian Paulus itu mengakibatkan semua ini berakhir? Tidak, ya. Seperti tema hari ini, kisah ini belum berakhir, ya, karena berita keselamatan itu, meskipun orang-orang yang Tuhan percayakan itu kemudian harus berakhir hidupnya, tetapi berita keselamatan itu terus harus disampaikan seperti amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada murid-muridnya. Ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 sampai 20 ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul ditutup dengan kisah penangkapan Paulus, ya, dengan kisah dia berada di rumah tahanan. Tetapi sekali lagi, kisah ini tidak berakhir di situ saja, karena firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah dapat terus disampaikan, dan sejarah mencatat ya Tuhan memakai begitu banyak orang selain Rasul Paulus, ya, dalam sejarah gereja begitu banyak orang dari tahun ke tahun untuk terus menyampaikan berita kebenaran dari satu orang sampai kepada orang yang lain. Dan Injil keselamatan dari Yesus Kristus itulah yang terus sampai bahkan ke Indonesia, bahkan sampai kini kita yang ada di Magelang, kita yang ada di sini dapat menerima, mendengar tentang Injil keselamatan, percaya, dan bahkan kita dengan iman ya memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sukacita ketika kita yang ada di tempat ini pun ya dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita yang ada di tempat ini, masa ini, bahkan di akhir zaman ini sudah mendengar kisah tentang Yesus, sudah mendengar Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya ingin juga terus mengatakan bahwa kisah kita belum berakhir. Ya, kenapa? Karena kita yang sudah mendengar Injil Kristus, ya, kita pun mempunyai tugas yang sama. Kita mendapatkan tugas yang sama dan diberi kuasa yang sama untuk terus melanjutkan berita Injil keselamatan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Kisah 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas yang sudah diberikan kepada rasul-rasul, gereja yang mula-mula terus berlanjut, bahkan sampai kita di hari ini, kita yang hidup di akhir zaman, kita terus juga mempunyai tugas yang sama. Tuhan mencari anak-anaknya yang siap, sedia untuk terus memberitakan Injil keselamatan, untuk terus menjadi saksi bagi Kristus. Kenapa ada begitu banyak orang yang belum mendengar tentang Injil keselamatan? Ada begitu banyak orang yang perlu mendengar Injil keselamatan. Roma pasal 10 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian ya. Injil Suratan Roma 10 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, ada satu pernyataan bahwa Yesus sungguh menginginkan tidak ada satu orang pun yang binasa. Karena itu diperlukan orang-orang yang siap sedia untuk memberitakan kasih Tuhan. Saya percaya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita berkata ya untuk panggilan Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi
tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadi saksi tentang Injil keselamatan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Pertama, melalui ucapan bibir kita. Ceritakan tentang kasih Tuhan, ceritakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Mungkin itu dalam keluargamu yang belum mengenal tentang Tuhan, mungkin sahabat-sahabat, mungkin teman kerja kita, mungkin orang-orang yang kita jumpai yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita. Jangan ragu, ceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Yang kedua, lakukan kasih Tuhan, bagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga, kepada sesama kita, mulai dari keluarga kita, rekan-rekan yang terdekat, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita belum kenal. Ya, bagikan kasih Tuhan supaya berita kasih Tuhan itu tidak akan berhenti sampai di sini. Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dia terus melanjutkan kerjanya melalui rohnya dan di dalam kita saksi-saksi yang dipilihnya. Ya, dia yang sudah bekerja di dalam rasul-rasul. Ya, kita sudah membaca begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan, karya Tuhan melalui Petrus, melalui Yohanes, melalui Stefanus, melalui Deborah, melalui Paulus. Kita sudah membacanya dalam Kisah Para Rasul. Kasih yang sama, kekuatan Tuhan yang sama, rohnya yang sama bekerja di dalam kita. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tapi roh Allah bekerja di dalam kita. Dia hadir bagi kita, dia menyertai kita, dia mengawasi kita. Teruslah bekerja. Kisah ini belum berakhir. Keselamatan dari Tuhan itu harus sampai kepada semua orang. Mungkin kita bertanya, kapan ini akan berakhir? Kapan kisah ini akan berakhir? Matius 24 ayat 14 mencatat demikian. Mari kita baca. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Injil Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius mencatat Injil kerajaan harus diberitakan sehingga semua bangsa mendengarnya. Dan saat itulah, setelah itulah akan tiba akhirnya, akan tiba kesudahannya. Kapan? Saat kita kembali berjumpa dengan Bapa di dalam kemuliaannya. Dia datang kedua kali. Kita ada bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Kita bersuka cita, itulah akhir dari segala sesuatu yang kita sudah lakukan dalam dunia ini. Karena itu hari ini dalam renungan ini saya ingin mendorong Bapak Ibu terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita percaya kita akan ada bersama-sama dia dalam kemuliaannya. Demikian renungan yang saya dapat sampaikan. Kiranya ini mendorong kita semua untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dapat belajar dari begitu banyak orang-orang percaya di gereja mula-mula. Dari Petrus, Yohanes, Stefanus, Paulus dan banyak orang lain, bagaimana mereka setia berjuang untuk menjadi saksi dari Injil keselamatan di dalam Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa tugas ini belum berakhir, kisah ini belum berakhir. Ada tugas yang sama yang harus kami lakukan. Kami berdoa, beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk juga melakukan tugas ini, menyampaikan Injil keselamatan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, supaya Injil keselamatan dapat disampaikan dan banyak orang dapat mendengar tentang Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika Injil itu disampaikan, semua orang sudah mendengar bahwa itu akan tiba saatnya, akan tiba kesudahannya. Dan kami percaya ada kesudahan yang sangat luar biasa saat kami ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang kami dapat belajar dari firman-Mu. Dan kami percaya kekuatan Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua. Secara khusus keluarga GPDI El Shaddai Magelang
dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, di tempat usaha kami, di tempat bekerja kami. Tolong kami menjadi saksi Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami mengucap syukur, menerima, percaya kepada firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.